Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita bakal ngobrolin soal Michael Saylor. Anda tahu kan tokoh yang vokal banget soal Bitcoin. Iya, iya. Yang MicroStrategy itu ya. Strateginya memang cukup ekstrem. Betul. Nah, kita mau bedah nih pandangannya dia berdasarkan sesi tanya jawab di acara Bitcoin 2025. Ada rekamannya dari Bitcoin Magazine, kita dapat kutipan langsung jawaban-jawaban dia ke audiens. Jadi ini kesempatan bagus buat ngintip langsung lah gimana sih dia mikir, strateginya apa. Menarik, menarik. Jadi bisa lihat langsung dari sumbernya ya. Iya, jadi misi kita bareng Anda, kali ini kita mau bongkar argumen-argumen utamanya Saylor. Kenapa sih dia bisa yakin itu sama Bitcoin sampai 100% gitu kan? Bener. Nggak mau diversifikasi sama sekali. Itu yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala mungkin ya. Nah, itu dia. Terus, apa bedanya strategi MicroStrategy dibanding pemain kripto lain? Dan gimana pandangannya soal masa depan Bitcoin? Apalagi sekarang ada AI kan? Yuk, kita bedah bareng. Oke, siap. Mulai dari mana nih kita? Langsung aja ke pertanyaan pertama yang cukup fundamental. Apakah MicroStrategy itu mau jadi semacam bank Bitcoin? Pertanyaan bagus tuh. Sering muncul kayaknya. Jawaban Saylor tegas banget. Enggak. Dia bilang bank itu kan istilah yang banyak aturannya, regulasinya ketat. Iya, birokrasinya pasti rumit ya. Mereka lebih tertarik katanya merintis semacam instrumen kredit beragun Bitcoin sama ekuitas beragun Bitcoin. Jadi bukan bank tapi lebih ke produk keuangan baru lah. Nah, ini pembedaan yang penting banget sih. Dengan nggak mau jadi bank, mereka jadi lebih lincah. Maksudnya lincah gimana tuh? Ya, secara operasional, secara finansial, mereka nggak terikat aturan perbankan yang kaku. Jadi bisa lebih bebas berinovasi dengan instrumen berbasis Bitcoin ini. Di pasar modal, juga geraknya bisa lebih gesit. Oke. Jadi intinya fleksibilitas ya. Nah, ngomongin fleksibilitas, ini nyambung ke soal diversifikasi. Kan prinsip investasi dasar itu biasanya ya sebarin resiko dong. Betul, jangan taruh semua telur dalam satu keranjang, kan gitu ya? Tapi MicroStrategy ini di bawah Saylor malah all in ke Bitcoin. Ini kan lawan arus banget. Gimana logikanya dia? Kok bisa seyakin itu? Dia punya argumen kuat sih. Menurut dia, Bitcoin itu satu-satunya komoditas digital. Titik. Nggak ada yang lain. Satu-satunya ya. Dan dia klaim ini satu-satunya aset yang secara konsisten dalam jangka panjang ya, ngalahin indeks kayak S&P 500. Jadi buat perusahaan publik, kata dia, pilihannya ya simpel aja. Makanya dia punya slogan itu ya, tidak ada aset terbaik kedua. Nah, itu dia. Dan dia nggak anggap ini cuma preferensi loh. Ini kesimpulan strategis. Diversifikasi ke aset lain itu bukan manajemen risiko, tapi justru pengenceran kinerja. Pengenceran maksudnya gimana tuh? Dia pakai analogi pesawat. Mau bikin pesawat cepat kan pakai aluminium. Kalau dicampur baja yang berat, yang nggak bakal bisa terbang cepat kan? Iya, masuk akal. Sama kayak Bitcoin. Bitcoin itu berfungsi buat strategi mereka karena kinerjanya bagus dan ini yang penting, volatilitasnya tinggi. Justru volatilitasnya yang dicari, bukannya itu resiko. Nah, ini uniknya cara pandang dia. Buat dia, volatilitas tinggi itu kunci. Kalau mereka diversifikasi misalnya Bitcoin volatilitasnya 100, aset lain 20, digabung jadi mungkin 40. Oke, volatilitas gabungannya turun, terus? Turunnya volatilitas itu, kata Saylor, malah menghancurkan nilai produk derivatif atau opsi yang bisa mereka bangun di atas Bitcoin. Nilai opsi itu kan sangat bergantung sama seberapa liar pergerakan aset dasarnya. Wah, jadi mikirnya sampai ke situ ya? Ke pasar derivatifnya? Iya, dia juga bilang kalau mereka punya aset lain, mereka nggak bisa efektif nerbitin obligasi konversi atau saham preferen yang performanya ngikutin Bitcoin banget. Maksudnya gimana tuh? Nggak efektif? Ya, investor yang beli produk itu kan pengen eksposur murni ke Bitcoin. Kalau perusahaannya megang aset macem-macem, ya performa produknya jadi nggak murni Bitcoin lagi, kecampur. Oh, jadi meskipun perusahaan gede kayak Berkshire Hathaway beli banyak Bitcoin, mereka nggak bisa nawarin produk kayak MicroStrategy ya? Strategi itu jelas, maksimalkan exposure ke kinerja dan volatilitas Bitcoin. Bukan cuma punya koinnya, tapi juga lewat struktur sekuritas yang mereka jual. Paham. Jadi diversifikasi itu malah dianggap melumpuhkan potensi mereka ya? Dari sudut pandang mereka, iya. Mereka mau saham MSTR itu jadi proksi terbaik buat Bitcoin di pasar modal. Gila sih cara mikirnya. Eh,
dia juga ngomongin soal marketing dan meme kan? Oh iya bener, kayak slogan tidak ada yang kedua terbaik atau naik selamanya. Itu sengaja dibuat ya ternyata. Iya, dia ngakuin. Alasannya, kita hidup di dunia yang, ya ampun, informasinya banjir banget. Hiburan juga nggak ada habisnya. Betul banget, susah narik perhatian. Nah, biar pesannya nembus, kata dia, harus diringkas jadi sesuatu yang efisien banget dan gampang nyantol di kepala. Meme atau slogan pendek gitu. Jadi daripada nulis buku tebal soal kenapa Bitcoin bagus, mending bikin meme viral, jangkauannya bisa jutaan kali lipat. Ini pragmatis banget sih ngelihat cara informasi nyebar sekarang. Efisiensi pesan itu kunci. Oke. Nah, sekarang geser dikit ke yang agak teknis. Ada audiens nanya soal MFI. Ah, iya, nilai aset bersih MicroStrategy per saham. Khawatirnya gini, bisa nggak sih MNFVD ini diperdagangkan di bawah nilai Bitcoin yang dipegang? Kayak kasus Grayscale Bitcoin Trust GBTC dulu. Kan pernah tuh, diskonnya gede. Pertanyaan valid banget itu. Gimana jawaban Saylor? Dia langsung bantah perbandingannya. Kata dia, ini beda fundamental. MicroStrategy itu perusahaan operasi. Grayscale dulu itu trust investasi tertutup. Oke, beda struktur ya, perusahaan operasi versus trust tertutup. Apa beda signifikannya? Nah, ini dia. Sebagai perusahaan operasi, MicroStrategy itu punya fleksibilitas modal jauh lebih gede. Maksudnya? Mereka bisa nerbitin utang jenis baru, bisa beli balik saham mereka sendiri dari pasar, bisa nerbitin saham preferen, bisa restrukturisasi modal. Macam-macam lah. Sementara trust tertutup kayak GBTC waktu itu nggak bisa gitu ya? Iya, nggak bisa semanuver itu. Nah, fleksibilitas ini kuncinya. Kata Saylor, kalau perusahaan operasi diperdagangkan di bawah NAV-nya, biasanya bukan karena strukturnya jelek. Terus karena apa dong? Biasanya karena pasar udah nggak percaya sama manajemennya. Misalnya, dianggap gajinya kegedean, atau bikin keputusan bisnis aneh. Jadi soal persepsi ke pengelola, bukan strukturnya. Oke, jadi masalah kepercayaan ke orangnya ya? Dia kasih contoh skenario nih, biar kebayang. Misal, saham MSTR anjlok, harganya $1 padahal nilai Bitcoin per sahamnya $10. Diskon gede kan? Iya banget. Terus mereka ngapain? Mereka nggak bakal panik jual saham baru di harga murah. Tapi mereka punya senjata lain. Senjata apa tuh? Misalnya, mereka bisa nerbitin saham preferen baru. Jaminannya ya Bitcoin mereka yang banyak itu. Karena jaminannya kuat, saham preferen ini bisa laku dijual buat dapat cash. Oke, dapat duit cash. Terus diapain duitnya? Duitnya bisa dipakai buat beli balik saham biasa mereka sendiri yang lagi murah di pasar. Jadi mereka manfaatin harga murah itu buat beli balik saham sendiri. Betul. Itu kan nguntungin pemegang saham yang masih bertahan. Jumlah saham beredar jadi lebih sedikit, kepemilikan mereka jadi lebih terkonsentrasi. Cerdik juga ya. Jadi situasi negatif malah bisa jadi peluang. Nah, itu dia konsep anti-fragile yang sering disebut Nassim Taleb. Bukan cuma tahan banting, tapi malah jadi lebih kuat atau untung dari kekacauan. Pasar irasional malah jadi kesempatan buat mereka ya. Iya. Makanya Saylor bilang prinsip dari sekolah bisnis itu jaga opsi Anda tetap terbuka. Punya banyak ATM di pasar modal gitu istilahnya. Maksudnya ATM? Ya, jalur pendanaan beda-beda. Utang, saham biasa, saham preferen, obligasi konversi. Masing-masing sensitif sama faktor beda. Suku bunga, volatilitas Bitcoin, sentimen pasar. Jadi mereka bisa pilih mana yang paling pas kondisinya. Fleksibilitas ini jadi pertahanan utama mereka biar nggak terus-terusan diskon terhadap NAV ya. Benar-benar strategi yang dipikirin matang ya. Nah, sekarang coba kita lihat visinya buat jangka panjang. Bitcoin ini cuma nyimpan nilai aja atau bisa lebih dari itu? Jadi mata uang global mungkin? Nah, Saylor jawabnya pakai analogi sejarah lagi nih, menarik banget. Soal keluarga bankir Rothschild di Eropa abad ke-19. Oh, yang jaringan banknya di mana-mana itu ya? Iya, dia gambarin gimana bank-bank Rothschild itu dulu dagangin utang negara, obligasi Inggris, Prancis, Jerman, cepet banget antar negara, pakai jaringan mereka. Oke, surat utang diperdagangkan cepat. Terus? Tapi pas saatnya penyelesaian akhir antar bank Rothschild itu sendiri, mereka nggak pakai surat utang itu. Mereka pakainya emas fisik. Jadi surat utangnya beredar cepat, tapi settlement akhirnya pakai emas. Persis. Nah, analoginya, Bitcoin itu emas digital abad 21. Aset dasar moneter, lapisan penyelesaian akhir, semacam pusat gravitasi keuangan gitu. Jadi di atas lapisan Bitcoin ini, nanti bakal banyak kredit lain,
Utang negara, korporasi, dan lain-lain beredar lebih cepat lagi ya. Itu gambarannya dia. Bitcoin jadi aset puncaknya, tempat semua nilai akhirnya ngumpul dan diselesaikan. Visi yang besar banget ya. Kayak infrastruktur dasar gitu jadinya. Dan ini nyambung ke AI, ada yang nanya di sesi itu, ngutip Elon Musk soal AI bisa bikin PDB global naik 10x lipat. Terus nanya, apa ini berarti nilai Bitcoin juga bakal naik gila-gilaan? Wah, pertanyaan spekulatif, tapi menarik. Gimana jawaban Saylor? Bullish. Banget. Dia lihat AI itu kecerdasan digital, Bitcoin itu modal digital, keduanya ini kayak jodoh, saling butuh dan saling nguatin. Gimana logikanya kok bisa saling butuh? Gini, AI kan diprediksi bakal ngambil alih banyak pekerjaan manusia, otomatisasi digital, terus robotik. Oke, permintaan tenaga kerja manusia turun drastis. Permintaan tanah atau ruang fisik juga turun. Bayangin aja, perusahaan triliunan dolar nanti mungkin cuma butuh sedikit karyawan dan kantor kecil. Sisanya AI dan robot. Jadi faktor produksi utama tinggal modal ya? Nah, ekonomi masa depan itu bakal padat modal banget. Pertanyaannya, modal segede itu nanti ngalirnya kemana? Di sini Bitcoin masuk ya. Tepat, kata Saylor, modal ini bakal ngalir ke Bitcoin. Kenapa? Karena AI yang mikir dan transaksi jutaan kali per detik itu butuh modal yang sama, digital dan secepat dia. Nggak mungkin pakai gedung atau emas fisik yang lemot ya. Atau bahkan nggak percaya sama sistem kredit antar manusia atau negara yang lambat dan banyak resiko pihak ketiga. Jadi AI butuh modal digital murni di dunia maya. Sesuatu yang bisa dipegang langsung secara digital, nggak perlu perantara, bisa dikirim instan kemana aja. Dan Bitcoin dengan sifatnya yang digital, desentral, tanpa batas, tanpa perantara, dianggap paling pas buat jadi modalnya AI ini. Jadi AI bikin ledakan modal, Bitcoin wadahnya. Wow. Ini argumen kenapa AI dianggap bullish banget buat Bitcoin ya. AI nyiptain modal, Bitcoin nyimpan modal itu. Makanya kata Saylor, kalaupun Anda nggak ngerti cara main AI, strategi paling simple ya beli Bitcoin aja. Toh nanti modalnya lari ke situ juga. Pandangan yang sangat optimis ya. Sinergi dua teknologi raksasa gitu. Tapi kan ada kekhawatiran lain, ini juga ditanyain. Gimana kalau kepemilikan Bitcoin jadi terlalu konsentrasi? Misal, MicroStrategy beli terus, atau BlackRock gitu beli banyak banget. Ya. Risiko sentralisasi baru ya. Apa nggak bahaya tuh buat jaringan? Lagi-lagi jawaban Saylor, enggak. Dia bilang desentralisasi Bitcoin itu kuat banget, berlapis-lapis. Maksudnya berlapis-lapis? Ya, desentralisasinya bukan cuma soal siapa pegang koin. Ada desentralisasi penambang di seluruh dunia, desentralisasi node yang jalanin aturan, desentralisasi pemegang koin itu sendiri, desentralisasi bursa, pasar derivatif, bahkan regulator global yang beda-beda kepentingannya. Jadi meskipun ada satu entitas pegang beberapa persen, nggak ngubah struktur dasarnya gitu ya? Itu argumennya dia. Ini nyambung lagi ke ide anti-fragile tadi. Dia kasih contoh nih. Gimana contohnya? MicroStrategy kan ngumpulin sekitar 2,5% pasokan Bitcoin. Mereka untung gede, ya sekitar 23 miliar dolar waktu itu, dihitung. Oke, mereka untung terus. Tapi di saat yang sama, aksi beli mereka itu ikut naikin harga Bitcoin secara keseluruhan. Total nilai pasar Bitcoin naik sekitar 2,2 triliun selama periode itu. Jadi untung mereka itu cuma sebagian kecil dari total nilai tambah buat semua pemegang Bitcoin lain ya? Nah, itu dia. Ini logika anti-fragile-nya. Makin agresif orang beli, makin naik harganya. Kenaikan harga ini malah nguatin posisi semua pemegang lain, termasuk yang nggak suka sama si pembeli besar. Jadi tindakan beli satu pihak malah otomatis nguntungin yang lain di jaringan itu ya? Aneh tapi masuk akal juga. Dia nyebutnya mesin sempurna yang terdiri dari komponen tidak sempurna. Jadi partisipasi institusi besar malah dianggap nguatin jaringan, bukan ancaman. Bikin lebih mahal diserang. Oke. Jadi gangguan malah bikin sistemnya lebih kuat? Menarik. Jadi setelah kita ngobrol panjang lebar soal pandangan Michael Saylor ini, apa nih inti yang bisa kita ambil buat Anda? Wah, banyak banget ya. Mulai dari keyakinan penuhnya dia ke Bitcoin sebagai aset superior, nggak mau diversifikasi, terus strategi unik MicroStrategy sebagai perusahaan operasi yang memanfaatin fleksibilitas modal dan volatilitas. Pentingnya pesan simpel kayak meme di era informasi banjir ini juga menarik. Terus visinya soal Bitcoin jadi lapisan dasar keuangan masa depan, apalagi dengan AI. Dan keyakinannya soal jaringan Bitcoin yang anti-fragile, tahan banting, bahkan bisa lebih kuat karena tekanan,
Slogan kayak tidak ada aset terbaik kedua dan jaga opsi Anda tetap terbuka, itu benar-benar ngerangkum filosofinya dia sih. Buat Anda, pendengar kami, ya ini semacam kerangka berpikir lain lah ya. Melampaui sekedar naik turun harga harian, ini nyentuh soal strategi keuangan, ekonomi makro, teknologi kayak AI, sampai sifat jaringan desentral. Perspektif yang kaya, meskipun mungkin Anda setuju atau nggak setuju ya, tapi bagus buat dipertimbangkan pas Anda ngebentuk pemahaman sendiri soal Bitcoin dan dampaknya ke depan. Nah, sebagai penutup, kita mau tinggalin satu pertanyaan nih buat Anda renungkan. Ini ngelanjutin obrolan tadi, tapi nggak dibahas langsung sama Saylor di kutipan ini. Apa tuh pertanyaannya? Kalau AI beneran mengubah drastis nilai ekonomi, tenaga kerja, dan tanah, kayak kata Saylor, dan bikin kelimpahan tak terbatas dalam produksi, gimana masyarakat kita adaptasinya? Maksudnya di luar soal modal lari ke Bitcoin ya? Iya, implikasi sosial, politik, etisnya gimana? Kekayaan gede dari AI itu nanti distribusinya gimana? Siapa yang dapat manfaat kelimpahan itu? Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran Anda selanjutnya. Pertanyaan besar itu. Oke deh, Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya ya. sampai jumpa.